Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Semoga saya menjumpai sahabat-sahabat Perspektif Isidorus Lili Jawa dalam keadaan yang sehat walafiat, lahir maupun batin. Kali ini saya akan mengangkat topik tentang politik. 7M untuk pilkada. Ya, kalau kita dengar 7M ini, mungkin kita sudah berasosiasi tentang 7 miliar atau 7 ember duit. Tetapi itu bukan yang saya maksudkan. 7M ini adalah 7 faktor yang sangat menentukan suatu proses pilkada. Yang pertama, figur calon yang diusung oleh partai politik itu sangat penting. Karena itu, setiap partai menjelang pilkada akan mencari, menemukan, dan mengusung figur-figur yang terbaik, yang punya nilai jual, yang punya kapabilitas, integritas, yang karakternya baik, kelakuan sikapnya bisa diandalkan, prinsipnya yang punya nilai jual. Dan ini sangat penting, mencari figur itu tidak gampang. Karena itu, akan ada berbagai proses untuk menemukan figur-figur yang terbaik. Dan ini faktor pertama yang sangat menentukan dalam suatu proses pilkada. Tentu tidak akan partai-partai mendukung figur yang tidak jelas atau figur yang tidak bisa diandalkan karena karakternya atau karena kelakuannya di hadapan publik. Yang kedua, money. Just for money. Uang ini memang penting. Walaupun kita tahu uang itu bukan segala-galanya dalam politik, tetapi politik jelas membutuhkan uang. Proses-proses politik akan sangat ditentukan oleh seberapa banyak duit yang kita miliki. Karena uang dalam politik ini berperan untuk memperlancar, mempermudah, memfasilitasi berbagai urusan. Dan kita tentu sepakat, uang dalam politik itu penting. Walaupun uang itu bukan segala-galanya. Karena itu, setelah punya figur yang bagus, punya calon yang bernilai jual, orang mulai berpikir, bagaimana kita mendapatkan uang, atau dari mana uang itu kita peroleh untuk proses-proses politik. Yang ketiga, mesin politik atau partai politik. Hanya ada 2 sumber memproduksi calon kepala daerah. Yang pertama, partai politik. Karena setiap calon kepala daerah itu diusulkan oleh partai politik. Yang kedua, melalui jalur independen. Nah, yang melalui jalur politik tentu memastikan bahwa partai politik punya kontribusi, punya peran yang sangat besar. Karena itu, kalau kita sudah punya figur yang mau didukung, sudah punya duit, tetapi kalau belum punya partai politik, belum punya kendaraan politik, itu repot. Makanya, jauh-jauh hari, para petarung politik selalu mulai mencari-cari di manakah dia akan berlabuh, di kendaraan manakah, di partai manakah. Karena itu sangat menentukan proses-proses politik selanjutnya. Yang keempat, ya, ini soal massa, basis massa. Ini penting dalam proses politik. Apakah seorang yang diusulkan itu punya basis massa? Apakah massa rasional, massa primordial, massa emosional, massa mengambang? Prinsipnya harus ada basis massa yang jelas. Karena itu sangat menentukan elektabilitas seorang calon. Yang kelima, yang tidak kalah menarik adalah material. Ya, kata orang, politik itu akan terasa hambar kalau kurang materialnya, atau kalau tidak didukung dengan material yang memadai. Apa itu material? Material dalam konteks ini adalah logistik. Ya, politik selain butuh logika, tapi butuh logistik juga. Ya, logistik ini seperti spanduk, baliho, stiker, ya, kartu nama, dan lain-lain. Ini yang membuat politik itu penuh gairah, penuh dinamika. Karena ketika tiba musim politik, suasana lingkungan kita tentu akan berubah. Karena kita akan melihat di jalanan banyak sekali wajah-wajah yang bertebaran mempesona. Ya, politik memang menggairahkan dengan adanya material politik. Yang keenam, yang penting juga adalah media.
politik butuh media. Karena apapun aksi politik, itu sangat ditentukan oleh seberapa besar media memblow up atau meneruskan informasi itu kepada publik. Media ini, media cetak, media elektronik, media online saat ini itu sangat penting. Karena itu kebanyakan calon yang diusung, mereka sudah mempunyai tim media. Tugasnya adalah memblow up berbagai aksi para calon agar diketahui oleh publik. Yang terakhir, yang ketujuh adalah manajemen. Ya, kalau kita sudah punya semua, tanpa manajemen politik yang bagus bisa menjadi kontraproduktif. Nah, manajemen ini berkaitan dengan manajemen tim sukses, manajemen tim kerja dalam satu kontestasi politik. Karena kalau tidak bisa mengelola tim sukses, tidak bisa mengelola tim kerja, bisa fatal. Apalagi bukan rahasia umum lagi bahwa selalu ada tim yang bermain 2 kaki, 3 kaki, dan beberapa kaki. Itu sudah menjadi rahasia umum. Karena itu manajemen tim kerja sangat penting. Memastikan bahwa seluruh infrastruktur politik itu bekerja secara optimal. Tidak main mata, apalagi main 2 kaki, 3 kaki, dan seterusnya. Nah, tim yang solid itu memang sangat ditentukan oleh manajemen tim yang optimal. Karena itu memang dalam tim politik kita butuh manajer tim yang handal, yang mengatur, mengelola seluruh proses politik, misalnya terkait dengan pilkada. Ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. 7M, uang memang bukan satu-satunya faktor. Karena apalah artinya kita punya duit banyak kalau M yang lain tidak mendukung. Demikian, selamat dan Tuhan memberkati kita selalu.